Tujuan seks dalam serat centini itu pertama itu pengetahuan, Ya. karena kan ensiklopedi. Yang kedua itu untuk Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di TTM, bukan teman tapi mesra, edisi yang ke-11 ya. Kita ngobrol soal buku, soal penulisan, soal literasi, dan lain-lain. Nah, dalam edisi yang ke-11 ini, TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes, akan mengundang saudara atau Bapak Agus Wahyudi. Nah, Pak Agus Wahyudi ini kami undang karena melakukan pekerjaan yang sangat menarik, yakni membuat novelisasi Serat Centini yang tebalnya atau jilidnya mungkin sampai 12 ya, maksudnya 12 jilid. Nah, siapa Pak Agus Wahyudi? Saya kenalkan dulu, Pak Agus Wahyudi ini adalah seorang yang kelahiran Sleman, Yogyakarta. Beliau sekolah di SMA di Sleman dan di sebuah pesantren namanya Raudatul Muttaqin. Nah, kemudian melanjutkan di jurusan Sastra Arab Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjut di Sastra Indonesia ya, juga Universitas Gadjah Mada. Nah, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Heri Salim. Oke, terima kasih memenuhi undangan kami ya. Jadi ini pertanyaan sederhana nih, gimana ceritanya kok bisa nekat bikin novelisasi Serat Centini sampai 12 jilid ini? Iya, ini saya perlu berterima kasih pada Mas Indra Ismawan ya, pemilik penerbit ini. Jadi memang saya kenal Centini udah cukup lama, Ya. tapi semakin intens ingin mendalami Centini semenjak dekat dengan Pak almarhum Damarjati Supadjar, profesor dari filsafat. Beliau banyak mengenalkan pada saya tentang kebudayaan Jawa, terutama tentang spiritualitas Jawa. Ya. Tahun sekitar akhir 2009 kalau nggak salah itu, dengan Mas Indra Ismawan ini ngobrol-ngobrol gitu. Tahun berapa tadi? 2009. 2009. Mas Oke. Indra ini waktu itu pengen mengangkat buku-buku legendaris yang buku kanon Jawa gitu. Kata beliau sih, ya ini unsur unsur keuntungannya mungkin kurang begitu menjanjikan sekali, tapi saya pengen sekali. Itu kata Pak Indra. Ya udah, kayung bersambut, kita Centini aja kita tampilkan dengan format baru yang lebih bisa dinikmati pembaca. Memangnya yang selama ini agak sulit. Ya, memang sudah ada sih terjemahan dari tim UGM, tapi kayaknya pembaca butuh yang lebih simpel lagi, dari bahasanya lebih roman gitu, lebih prosa gitu. Nah, muncullah ide untuk menovelisasikan Serat Centini 12 jilid. Nah, tujuannya seperti itu dulu dengan Mas Indra Ismawan. Nah, ada tadi kata kuncinya lebih simple. Nah, Ya. kalau lebih simple itu kan bisa jadi lebih singkat juga, Mas. Nah, dalam arti ini kan sebenarnya ada banyak karya tentang Serat Centini yang lebih singkat juga ya. Misalnya dari yang sangat terkenal mungkin awal-awal itu Pak Suhat Maka ya, yang tipis yang terbitan Balai Pustaka tahun berapa, atau yang belakangan dibuat oleh Elizabeth Inandia, itu kan juga simple. Jadi maksud simple ini gimana? Oh, simple yang saya maksudkan dalam buku ini adalah simple dalam bahasa. Oh gitu. Jadi kita menampilkan dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih populis begitu. Kalau Pak Suatmoko dari Balai Pustaka emang itu ringkasan. Bukunya aja ringkasan Centini. Kalau Bu Elizabeth itu kan penafsiran ya, lebih ke penafsiran tentang Serat Centini, sehingga lebih pada kajian akademis gitu. Ya. Nah, ini dari apa, Mas? Proses nerjemahnya dari sumbernya apa sampai menerjemah ini? Ya, pertama dari buku-buku hasil transliterasi Pak Karkono Kamajaya. Beliau membuat transliterasi Serat Centini dari huruf Jawa ke huruf Latin, tapi ya. masih berbahasa Jawa. Nah, itu sumber utama. Yang kedua, sudah ada sih terjemahan dari tim UGM 12 jilid juga, dari tim sastra Jawa. Nah, itu jadi rujukan juga. Nah, dua-duanya ini menjadi sumber saya untuk membuat tulisan ulang.
Oh, jadi ini tapi bukan terjemahan dua karya itu ya? Bukan, lebih ke apa namanya ya? Boleh menyadur bisa juga, tapi lebih ke novelisasi aja karena saya membahasakan dengan bahasa sendiri berbeda dengan bahasa terjemahan. Ada perbedaan lah dari itu. Nah, Serat Centini ini kan sebenarnya kayak puisi ya. Ya, sebenarnya Nah, puisi ya. kalau yang terjemahan UGM itu juga bentuknya puisi ya. Bentuknya tetap berpegang pada puisi Jawa. Ya, tapi sampean dalam bentuk prosa kan. Lebih ke prosanya, lebih ke format novel begitu. Ya, artinya juga ada di sana aspek interpretatifnya kan ya. Ada jelas. Terutama dalam kajian spiritual. Nah, itu saya banyak lebih ke ini ya, memberikan penjelasan. Interpretasi ada juga di situ karena di aslinya itu kadang hanya singkat-singkat aja sehingga wah ini pembaca kayaknya perlu diberi penjelasan ini. Nah, disitulah interpretasi saya muncul di situ. Jadi interpretasi ini kelihatan di sini ya. Ini ada catatan kaki Ya, juga. ada catatan kaki Selain di badan apa tulisan, mungkin di catatan kaki ini. Catatan kaki ini juga sampean yang dari bikinnya. saya sendiri karena untuk menjembatani mungkin pembaca ada yang sulit untuk memaknai. Nah, situ saya kasih catatan kaki seperti itu. Oke. Kalau saya lihat background pendidikan Anda kan sastra Arab ya. Iya, sastra Jadi gimana ini bisa memberikan catatan kaki atau apa tentang pengetahuan Jawa, karena kita tahu kan Serat Centini ini dikatakan sebagai ensiklopedinya Jawa ya. Betul, ya. Hampir seluruh pengetahuan tentang Jawa ada di sini. Itu tuh gimana Mas? Itu dapat pengetahuan Jawanya tuh bagaimana? Ya, pertama dari basic pendidikan saya sastra Arab itu ya. Karya sastra Jawa terutama di abad 18-an ke sini itu ya. Itu kan kata serapan bahasa Arab banyak sekali itu. Nah, di situ saya melihat dari terjemahan yang sudah ada tidak diberi penjelasan. Kadang itu membuat orang Kata-kata yang dari kata-kata yang asal serapan. usulnya dari Arab gitu Atas ya. serapan bahasa Arab itu. Nah, disitulah saya mencoba untuk memberikan penjelasan. Oh, ini maksudnya ini. Terus dari apa namanya tadi? Ini kitabnya suluk sebenarnya ini. Aslinya itu namanya suluk Tambang Raras. Tambang Raras. Suluk itu ya. dari bahasa Jawa, bahasa Arab suluk itu artinya jalan gitu kan. Tapi kalau dalam konteks kesastraan, suluk itu artinya karya sastra Jawa yang berisi tentang kajian agama atau tasawuf gitu. Nah, kebetulan saya belajar tasawuf dari Pak Kiai Hamdani. Di sini saya banyak memberikan penafsiran atau penjelasan secukupnya supaya orang lebih paham. Karena ya kemungkinan banyak orang yang masih bingung ini maksudnya apa, terutama dengan kajian spiritual Jawa. Nah, di situ pendidikan dasar saya sebagai apa namanya tadi sastra Arab dan tasawuf banyak berperan dalam interpretasi di sini. Iya. Ini 12 jilid ya. Itu berapa lama Mas pengerjaannya? Pengerjaannya 4 tahun. 4 tahun lebih lah. 2010 sampai 2014. Selama 4 tahun tuh konsentrasi mengerjakan ini. Ya, ya jelas rutin mengerjakan ini. Ya ada saya sambil dengan lain-lain sih kadang-kadang. Tapi tetap ini fokus utamanya fokus mengerjakan tetap ini. ini ya. 4 tahun ya. 4 tahunan. Ini kalau tebalnya jadi berapa halaman ya? 12 jilid ini. Total itu 5.000 berapa ya? 5.100 atau 200 saya lupa. Iya. Sekitar itulah. Nah, itu kan kalau dalam konteks yang apa? Ini kan Anda sendirian ya Sendirian ya. Tidak ada teman misalnya untuk ngobrol atau konsultasi gitu? Kalau ngobrol konsultasi banyak, tapi kalau nulisnya sendirian. Ya. Ini tirakatnya apa ya? Mungkin Anda perlu karena ya ini tidak mudah karena misalnya kita baca ya yang dari UGM itu misalnya contohnya itu 3 jilid sudah diterjemahkan, orang yang menerjemahkan meninggal. Kemudian dilanjutkan beberapa tahun kemudian terhenti, lalu dilanjutkan lagi sampai selesai 12 jilid. Artinya banyaklah kendala mengerjakan seperti ini. Kalau tirakat secara khusus nggak ada ya. Cuman saya menjaga irama aja. Jangan sampai saya ada apa namanya ya waktu luang untuk memikirkan yang lain. Itu saya jaga. Saya tetap fokus ke satu ini aja selama 4 tahun itu. Saya nggak boleh
mikir yang lain istilahnya gitu. Oke. Tapi kalau tantangan ada Mas. Tantangan. Jadi ketika pertama kali saya nulis itu sudah jilid 2. Ini maka kesalahan saya, jilid 2 ini nggak saya setorkan ke penerbit. Tiba-tiba laptop saya hilang, dicuri orang. Waduh. Nah itu tantangan yang sangat besar karena saya harus memulai dari awal. Yang jilid 2. Jilid 1 dan 2. Jadi hilang jilid 1, Hilang jilid 2. karena laptopnya dicuri kan. Kalau menulis ulang, menulis dari awal itu lebih mudah. Tapi kalau menulis ulang itu tantangannya luar biasa. Sakit sakit Iya, banget ya. sakit sekali. Tapi alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. Ya itu saya anggap tantangan pertama ketika harus nulis ini. Sempat drop juga sih. Ada kamus yang dipakai nggak Mas sebagai misalnya kalau ada kalimat yang atau kata yang tidak dimengerti itu apa misalnya Kamus bahasa standar? Jawa iya banyak itu, tapi yang banyak saya gunakan malah kamus bahasa Arab. Karena konteks itu tadi. Ya, Al-Munawwir, Munjid segala itu. Nah, untuk kalau begitu ini kan apa ya dianggap sebagai karya yang muncul pada zaman, ada juga yang mengatakan bahwa renaissance kebudayaan Jawa ya. Iya. Tapi isinya justru apa ya literatur Islam Jawa ya. Jawa Islam itu gimana Mas konteks hubungan kedua hal itu? Iya. Karena bicara tentang Jawa dengan Islam itu nggak bisa terpisahkan. Terutama ketika Mataram pindah ke Kartosuro dan Surakarta ya. Karena di situ Mataram sendiri kan merupakan kerajaan Islam itu. Ya. Nah, itu nggak bisa dipisahkan itu. Itu berpengaruh juga dalam setiap karya sastra. Sehingga setiap karya sastra itu selalu mewakili dua itu, Jawa dan Islam. Nah, menariknya dari Centini itu muncul dari semacam persaingan gitu. Waktu itu ya, zaman PB keempat. Persaingan antara golongan tua dan muda. Golongan tua atau kasepuhan itu dia berpegang pada budaya Jawa. Jadi budaya Jawa yang tidak mau terpengaruh oleh Barat dan Arab. Budaya Jawa yang murni itu yang kasepuhan atau tua. Yang muda itu yang udah tercampur-campur, dia secara pergaulan dia mengarah ke orang-orang Barat, dalam tindakan dia ke budaya Islam. Jadi Jawanya semacam mulai luntur begitu. Nah, persaingan itulah yang melahirkan ini. Yang menang siapa persaingan itu? Kita nggak bicara menang kalah ya, tapi Pakubuwono IV itu cenderung pada yang kanoman atau yang golongan muda. Jadi cenderung menerima budaya luar. Nah, anaknya sendiri masih putra mahkota waktu itu pergaulannya dengan kasepuhan, golongan tua. Nah, ini merupakan reaksi sebenarnya. Pembuatan Serat Centini itu reaksi terhadap golongan muda yang terlalu welcome dengan budaya luar. Bahwa kita pun harus bisa menyelamatkan budaya Jawa. Itu kalau bahasa saya seperti itu. Itu alasan pertama, Mas. Tapi ada alasan lagi yang cukup menarik ini. Ini reaksi juga terhadap Raffles sebenarnya. Ya. Raffles datang sini kan membuat sebuah mahakarya The History of Java. Nah, Ya. Itu 2011 sekitar itulah ya. Ini dibuat 2014. Jadi putra mahkota waktu itu yang kelak menjadi PB kelima itu nggak mau tersaingi. Orang luar aja bisa membuat ensiklopedi tentang Jawa. Kok kita orang Jawa nggak bisa? Nah, gitu ya. Sehingga bolehlah The History of Java itu ensiklopedi Jawa versi Inggris, versi luar ya, versi Barat. Nah, kita membuat ensiklopedi versi Jawa, sudut pandang kejawaan. Nah, bedanya gimana yang dengan The History of Java-nya Raffles dengan ini dari segi konten misalnya apa? Dari segi konten, The History of Java itu berisi tentang segala hal dari sudut pandang ilmiah. Ya. Jadi segalanya segala tema ada di situ, tapi sudut pandangnya ilmiah kesejarahan versi Barat. Kalau ini campuran, mitos ada, cerita legenda ada, metafisika ada, semuanya ada. Kalau yang The History kan hal-hal yang sifatnya non ilmiah dikesampaikan gitu. Ya. Nah, inilah ilmu yang Jawa, yang versi Jawa ya ini. Itu ya. Jadi mitos itu ya bagi orang Jawa ilmiah, metafisika itu ilmiah bagi orang Jawa gitu kan. Nah, seperti itu misalnya. Iya. Ini kan kayak disebut sebagai ensiklopedi Jawa gitu.
Nah, sifat ensiklopedisnya itu apakah memang sebelum itu tidak ada karya seperti ini, atau inilah satu-satunya yang paling lengkap gitu dalam arti itu? Sejauh ini inilah yang paling lengkap. Hmm. Dari di bab pertama, pada halaman pertama malah memang itu pengarang utama itu ada 4 itu ya, mengatakan bahwa ini adalah kumpulan pengetahuan Jawa. Itu versi para pengarang mengatakan kumpulan pengetahuan Jawa. Kalau kita ya ensiklopedi itu ya. Yeah. Segala macam tema ada di sini. Geografi, kesehatan, sejarah, semuanya, kuliner, semuanya itu ada. Formatnya cerita, tapi kumpulannya adalah kumpulan semua yang ada di Jawa itu ada di sini. Dan buku lain saya nggak ada di dalam literatur Jawa. Maka ini istimewa seperti itu. Ya, ini kalau menurut sampean ini relevansinya dengan sekarang, ini kan karya 2 abad yang lalu ya. Yeah. Kira-kira relevansinya dengan sekarang ya, entah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan keagamaan, apa ya kira-kira karya ini yang bisa diambil atau dipelajari lah misalnya. Kalau dari sisi dokumentasi ini sangat penting karena kita bisa tahu ya kondisi zaman itu 200 tahun yang lalu lah. Itu kayak seperti itulah. Kayak dari sisi kuliner, geografi dan sebagainya kita bisa tahu perbandingan untuk saat ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah kondisi tentang kondisi sosial zaman dulu dan zaman sekarang itu memang berbeda. Tapi waktu itu sangat harmoni, yang digambarkan itu sangat harmoni. Harmoninya adalah dari sisi kehidupan beragama, berbudaya itu tidak ada pembedaan. Saya akan membalik nih. Tadi Anda bilang bahwa justru di sana awalnya menggambarkan kontestasi, persaingan antara kanoman dengan kasepuhan, antara yang muda dan yang tua. Tapi kok di sini lalu Anda bilang justru harmoni. Ini gimana? Yang sebenarnya gimana ini? Nah. Dalam dunia nyata, dunia nyata adalah persaingan antara yang muda dan tua. Nah, mungkin para pengarang utama itu ingin memberikan gambaran, ini loh dunia yang harmoni itu seperti ini. Jadi ada sebuah desa, ada pesantren situ, tapi pesantren zaman dulu jangan disamakan dengan sekarang ya. Zaman dulu itu petani yang mengagungkan kiai itu santri namanya, walaupun nggak ngaji. Jadi santri ABC. Oke. Jadi zaman dulu digambarkan sebuah masyarakat porosnya kiai, tapi kiai ini bukan kiai puritan. Dia sangat menghargai dan sangat menyatu dengan budaya lokal. Nah, tidak ada pembedaan bahwa ini agama, ini budaya, ini apalagi, itu nggak ada. Jadi semua menyatu. Penguasa juga tunduknya ke kiai tapi sejajar gitu. Jadi tidak ada persaingan dan sebagainya. Budaya luar itu tidak dicakup di sini. Budaya maksudnya itu budaya Eropa itu tidak tercakup. Budaya Arab pun itu juga dicakup, tetapi tidak seperti sekarang gitu ya, terlalu mendominasi atau pengen dipaksakan, tidak. Jadi orang Jawa yang pintar menerima budaya luar tetapi tidak kehilangan kejawaannya. Ini yang ditampilkan kayaknya dari itu juga berarti mungkin relevansinya dengan sekarang ya. Mungkin bisa diterapkan juga, dibedakan dengan sekarang bisa. Gitu ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan penting, Mas. Serat Centini ini kan juga ada aspek-aspek yang memuat tentang mungkin kita sebut semacam misalnya cara bersenggama, pilihan waktu-waktu melakukan hubungan seks segala macam, dan itu digambarkan dengan sangat verbal ya, di dalam bentuk verbal. Nah, di sini gimana tuh gambaran Anda tentang itu gitu? Aslinya itu bukan Serat Centini namanya. Namanya itu Suluk Tambang Raras. Suluk itu hasil karya sastra yang berisi agama. Tambang Raras itu nama tokoh di situ. Tambang Raras itu kan istrinya Syekh Among-Rogo ya. Sehingga kitab ini sebenarnya berisi tentang spiritual yang diutamakan. Tetapi dalam beberapa episode itu sengaja, kayaknya ini di kemungkinan besar Putra Mahkota, sang penggagas ini, itu menyelipkan unsur-unsur erotis di situ. Bahasanya verbal dan cenderung vulgar gitu. Sehingga pada generasi berikutnya menyebut, wah ini Serat Centini.
Centini itu nama tokoh yang menjadi simbol seks lah pada zaman dulu ya. Jadi kalau kita menyebut, wah kitab simbol seks ini siapa misalnya gitu ya. Kayak Kama Sutra gitu maksudnya. Misalnya gitu. Jadi ketika orang menyebut Centini zaman dulu ya, bisa jadi itu sebuah ejekan. Oh kitab seks ini, jadi kayak semacam merendahkan gitu ya ketika menyebut Centini. Tapi untuk saat ini itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Centini menjadi sebuah sebutan untuk ini, karena Centini itu seorang pembantu aslinya, pembantu wanita. Ya. Tapi ditampilkan sangat penting di sini. Oke, kembali tentang seks tadi ya. Memang unsur seks dalam serat Centini cukup menyita perhatian, verbal dan cenderung vulgar, sehingga dulu pernah dilarang ini. Dilarang untuk dibaca, tabu gitu. Dulu tuh kapan maksudnya? Sebelum reformasi lah, itu masih hampir belum tersentuh. Tapi dulu yang saya maksud ini dulu mungkin 50-an ke sini ya, tahun 50-an sebelumnya lah. Itu kan orang Jawa masih sangat tabu tentang seks. Pada masa reformasi ke sini itu semakin terbuka. Bu Elizabeth itu bukunya terbit 2000-an ya. Nah, semenjak itu muncul banyak sekali buku-buku tentang Centini, dan rata-rata yang ditonjolkan tentang seksnya. Padahal isinya bukan hanya itu kan? Tujuan utamanya malah bukan seks. Seks itu ada dua tujuannya di sini. Saya tuliskan juga dalam sebuah buku ini bahwa tujuan seks dalam serat Centini itu pertama itu pengetahuan, karena kan ensiklopedi. Yang kedua itu untuk hiburan, karena orang membaca 12 jilid itu kan udah capek banget. Nah, hiburannya seks itu, selipannya gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa yang nulis itu laki-laki semua. Nah, jadi kan laki-laki itu kalau salah satu hiburannya apa? Ketika kita ngobrol, salah satunya adalah tema seks itu pasti menarik. Iya. Nah, itu perlu dipahami juga tentang penulisnya, bahwa pada zaman itu dominasi laki-laki sangat berperan, terutama dalam. Nah, terus gimana Anda menampilkan adegan seks di dalam novelisasi ini? Saya mencoba untuk memberikan gambaran apa adanya sesuai aslinya. Di situ memang verbal sekali, saya tulis apa adanya, tetapi ketika naskah sudah jadi, itu memang sempat ditolak oleh penerbit besar gitu ya. Sehingga penerbit harus mencari cara sehingga yang dihaluskan atau dikorbankan adalah tentang seksnya, dibuat sehalus mungkin. Maksudnya waktu itu penerbitnya minta ini dihaluskan gitu ya? Iya, penerbit diminta untuk menghaluskan. Penerbitnya yang minta siapa? Penerbit besar, toko buku besar. Oke, jadi maksudnya toko buku atau distributor besar meminta ke penerbit untuk ini dihaluskan bagian adegan seks itu, ya. Nah, itu sempat membuat beberapa pembaca itu cukup kecewa gitu ya. Dalam bayangan mereka, loh katanya cerita atau unsur seksnya verbal dan vulgar, kok saya nggak menemukan. Yang di 12 jilid ini? Iya, memang tidak mengurangi isi cerita sih sebenarnya. Cuman yang hilang adalah verbalitas tadi, vulgarnya tadi. Sehingga ya udah beberapa tahun kemudian penonton kecewa lah ya. Iya, kecewa. Tapi kalau yang dicari itu keilmuannya, nggak rugi beli ini. Gitu ya, ini promosi ya. Bukan promosi, fakta itu. Ini fakta ya. Nggak, yang jelas kan memang ini kan bukan buku tentang seks itu saja. Ada pengetahuan yang banyak tentang kuliner, tentang sejarah, geografi, apa macam-macam gitu ya. Tapi saya mencoba menjembatani beberapa pembaca yang menginginkan keaslian atau originalitas dari karya, sehingga khusus tentang seks itu memang saya ambil dan saya berikan buku sendiri. Ada kajian dari saya sendiri juga tentang seks dalam serat Centini, bahwa itu tidak semata-mata hanya untuk menunjukkan ini loh seks Jawa, tapi ada unsur pengetahuan di sini. Nah, ini maksudnya apa? Buku yang adegannya lebih verbal itu? Iya, dari aslinya ini. Ini berarti kita tambahkan jadi 13 jilid dong kalau begini ya. Ya kan lah 13 jilid jadinya ini. Kalau mau dapat yang ininya, dapat seksnya yang begini ini berarti
Iya. 13 jilid ya berarti ya. Seharusnya kalau beli ini apa namanya? Dapat bonus ini dapat ya. bonus harusnya ya. Kalau dibalik gimana? Beli ini dapat ini gimana? Wah, tapi harganya harus sama ini. Hmm. Ya, ini untuk menjembatani aja pembaca yang menginginkan pembahasan seks yang orisinil ada di sini. Oh gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini pekerjaan besar ya Mas ya. Tadi Anda menyebut sampai 4 tahun mengerjakan ini gitu. Itu artinya pekerjaan kebudayaan ya, pekerjaan yang penting sekali. Tapi ini pekerjaannya disebut nekat kan karena itu ya faktor kok nekat sekali ngerjakan sun ini. Secara finansial menguntungkan nggak buat penulis sama penerbit ini? Mungkin yang disebut nekat itu mungkin Mas Indra Ismawan ya. Enggak, Anda kan juga nekat yang bikin sampai 4 tahun gitu loh. Iya, ini sama-sama nekatnya. Tapi kalau Mas Indra memang dia udah bertekad dalam tanda kutip berkorban begitu ya. Saya emang mendapatkan sisi finansial cukup lumayan. Oh gitu. Ya, Ya ini loh yang penting jawabannya itu loh. Ada sebuah rumah di sana yang dibangun dari centini. Oh. Jadi gini loh saudara sekalian, 12 jilid ini pekerjaan kebudayaan tapi juga pekerjaan yang sangat profesional karena menghasilkan satu buah rumah gitu ya. Oh, barokah sekali berarti. Oke. Alhamdulillah. Ada ke ini lagi Mas, ini ada lagi satu proyek baru lagi, misalnya serat apa lagi yang pingin diterjemahkan misalnya, atau serat apa lagi yang pingin dinovelisasi gitu? Sementara belum ya. Atau kapok gitu loh? Kapok sih enggak, cuman 4 tahun ngublek-ngublek kayak gini aja ya cukup ini aja, setelah selesai itu baru kelihatan capeknya. Oh, gitu. Pas ngerjakan enggak. Oh gitu ya. Jadi kalau teringat capeknya itu juga, waduh nanti dulu lah gitu. Nggak mungkin itu bukan karena kecapean, mungkin karena faktor kalau yang Oh capek. bisa jadi. Oke. Aduh sangat menarik sekali obrolan kita ya tentang Serat Centini, satu buku yang sangat dahsyat sekali karena bagaimana ensiklopedi pengetahuan Jawa itu tercantum semua di sini, dan sampai sekarang pun buku ini saya kira masih menarik dan masih relevan untuk dipelajari. Dan kita beruntung karena ada seorang yang nekat seperti Mas Agus Wahyudi ini yang ya tapi setelah dapat rumah tadi saya sih agak maklum juga yang ternyata memang mendedikasikan waktunya 4 tahun untuk menovelisasi karya ini gitu. Ini jangankan menovelisasi, membaca 12 jilidnya aja belum tentu Anda selesai setahun atau 2 tahun gitu. Terima kasih sekali Mas Agus, obrolan kita ini sangat menarik. Jadi siapapun yang ingin beli silahkan dibeli di toko-toko buku masih ada, atau di toko buku online juga masih ada gitu ya, buku ini gitu. Demikian seluruh sekalian obrolan kita edisi ke-11 ini tentang Serat Centini dengan Mas Agus Wahyudi gitu. Semoga nanti kita akan bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan tema yang lain pula. Oke, terima kasih.